Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah setiap pujian, setiap penyembahan kami menjadi dupa yang harum dan naik di hadapan-Mu, Tuhan. Dan ini adalah suatu hak istimewa untuk setiap kami setiap hari bisa menaikkan akan incense, wangi-wangian di hadapan-Mu. Biarlah semuanya boleh berkenan di hati-Mu. Dan Kau sempurnakan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan akan isi hati Tuhan. Engkau berfirman dan kami siap untuk menerima dan mendengarkan apa yang menjadi maksud dan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Ya, pagi ini saya akan membagikan tentang suatu hal yang menurut saya suka menjadi pro dan kontra. Ya. Tapi saya di sini tidak mau sharing untuk memperdebatkan akan hal itu. Tapi saya hanya mau menyampaikan apa yang Roh Kudus hari-hari ini sampaikan di hati saya. Ya, saudara tahu kan kalau akhir-akhir ini banyak sekali hamba Tuhan yang menyampaikan tentang kedatangan Tuhan. Ya, ada mereka yang ya seminar akhir zaman gitu tentang apakah pengangkatan itu terjadi sebelum masa kesukaran atau di tengah-tengah masa kesukaran, ataukah setelah masa kesukaran baru kita diangkat. Nah, jadi menurut saya kalau saya ngelihat YouTube-nya, ngelihat pengajarannya, sebenarnya semuanya ayat-ayatnya cukup berdasar. Ya, tapi ada satu hal yang kita harus tahu, kita nggak usah memperdebatkan hal itu, karena toh Tuhan ngomong sendiri, kalau aku datang nggak ada yang tahu, benar? Jadi kita nggak usah sok tahu, istilahnya pasti teori saya yang paling benar. Atau pasti teorinya pendeta ini yang paling benar. Karena Tuhan udah ngomong pada dasarnya, kedatangan Tuhan itu adalah 100% kedaulatannya Tuhan. Ya, jadi saya tidak akan memperdebatkan hari ini tentang Tuhan akan datang kapan. Tentang Tuhan datangnya sebelum masa kesukaran atau sedang dalam tengah-tengah atau nanti. Tapi ada satu perkara, kita baca dulu Matius 24 ayat 32. Ya, kita akan baca ayat ke-32 dan ke-33 ya. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat dan sudah diambang pintu. Nah, jadi saudara, kalau menurut kesimpulan saya itu adalah Tuhan itu pengen kita mengamati tanda zaman. Ini yang ngomong ini Tuhan Yesus sendiri. Saudara kan percaya sama Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus ngomongnya begitu. Tuhan ngomong, kamu jangan seperti orang bebal yang setiap kali ada tanda zaman, kamu akan mengomong itu, alah itu sih kebetulan aja. Alah itu sih, ya memang begitu, emang mungkin lagi musimnya aja. Nah, Tuhan ngomong kalau kamu seperti itu nanti kamu kelewatan. Gak ngerti tanda zaman. Tapi Tuhan ngomong sendiri. Kalau pohon zaitun, apa tadi diomongnya? Ranting-rantingnya mulai melembut, mulai bertunas. Itu artinya musim panas sudah dekat. Kan saudara tahu kalau negara 4 musim itu ada salju. Nah, kalau salju tunas-tunas pohon tidak kelihatan. Ya. Tapi begitu musim semi, ya mulai musim springtime, itu biasa pohon-pohon mulai mengeluarkan tunas-tunas walaupun belum kuat. Tapi mulai timbul tunas-tunas baru. Nah, itu tandanya habis musim semi pasti musim panas. Jadi Tuhan ngomong, tanda zaman kedatanganku juga seperti itu. Ada tandanya. Nah, saudara mau tahu sekarang tandanya nyampe mana? Yuk kita baca dari Wahyu 16. Ayat yang ke-12. Kita baca. Jadi tanda zaman itu sekarang sampai mana? Semua tanda zaman ada di Wahyu. Kita baca sama-sama Wahyu 16 ayat yang ke-12. Oke. Dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, yaitu sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Nah, saudara, ini tanda zamannya nyampe sini. Ya, saya tidak, sekali lagi saya di sini tidak untuk memperdebatkan kapan Tuhan datang, tapi kita harus mengerti tanda zaman. Dan Tuhan berkata, mengertilah supaya kamu bersiap-siap.
Supaya kita itu jangan jadi orang yang kedandapan, kalau bahasa Jawanya ya. Kedandapan itu apa? Kayak 5 anak darah yang bodoh. Waktu mempelai datang, pelitanya padam. Sampai kedandapan, istilahnya apa? Pinjam sana, pinjam sini, tidak cukup ini, tidak cukup itu. Nah, hari ini Tuhan berkata, ngerti sama tanda zaman. Nah, saya akan tunjukkan akan tanda zaman ini di sebuah klip. Ya, kita siapkan, Amos, siapkan klipnya. Bahwa sekarang ini Wahyu 16 ayat yang ke-12 sedang digenapi. Yaitu apa? Sungai Efrat kering, bukan dalam roh dan penglihatan, tapi dalam kasat mata. Mari kita saksikan videonya. Dan saudara, ini di video ini ditunjukkan perbedaan dalam setahun. Ya. In Iraq and to Arab, in which empties in the Persian Gulf. It seems the river will completely dry up till then. Nah, ini sebelah kiri tahun 2020 dan ini tahun 2021 yang di sebelah kanan. The river was also marked one of the boundaries of the land promised by God to Abraham and his descendants. Iraq is suffering the worst drought in decades. The drying of Euphrates River is not a prophecy anymore. It is happening. The receding waters of the Euphrates River have revealed many ancient archaeological sites. Just recently, a mysterious cave also has been found. The cave is so mysterious that origin is still unknown. People still investigate whether the cave was dug by human or by demon. It is impossible to say the caves were formed by itself. Some people suggest the caves were prisons. They probably were used to jail demon. Since Euphrates River have run dry, archaeologists have found some unbelievable things from the riverbed, including a castle, treasures of gold, and a unique composition of soil. Dan di dalam dasar-dasar sungai itu sampai kelihatan ada banyak gua-gua. Discovery is often connected to Revelation chapter 9 verse 14. Release the 4 angels who are bound at the great river Euphrates. Christian scholars believe that these mysterious caves have been the home of demons for centuries. Ya, mereka percaya bahwa Why do you think they believe so? Gua-gua ini adalah tempat penjaranya malaikat-malaikat yang jatuh. That talks about these demons. 4 malaikat jatuh, penunggang kuda, putih, hitam. Nah, ini 4 penunggang kuda. Mereka percaya bahwa ini sedang dilepaskan. Demons are fallen angels, many of whom are bound in chains of gloomy darkness. God's good angels are not bound but are free. The 4 angels bound under the Euphrates River are Ziagra, Blutus, Angriala and Lettucers. The region of the Euphrates, where these 4 angels are bound, has a notorious relationship to human sin. Ya, oke. Jadi saudara, ini bukan penglihatan ya. Ini adalah yang sedang terjadi hari-hari ini. Ya, dan dikatakan ayat yang ke-12, berarti kita udah tahu nih, Tuhan ngomong amati tanda zaman. Kita udah tahu sekarang kita nyampe ke Wahyu 16 ayat 12. Di mana malaikat yang ke-6 menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Lalu ayat yang ke-13 dan 14 itu yang akan terjadi di depan kita. Kita baca. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Jadi di depan kita setelah sungai Efrat kering, yang terjadi adalah penyesatan besar. Ya. Tadi dikatakan 4 penunggang kuda sudah keluar. 4 penunggang kuda itu adalah penunggang kuda hitam, itu berbicara tentang sakit penyakit dan wabah. Dan itu sudah terjadi saat kemarin COVID. Yang kedua penunggang kuda warna hijau itu artinya kelaparan, famine, ya, kelaparan besar. Penunggang kuda merah itu artinya perang. Dan itu sudah terjadi saat ini, yaitu perang besar antara Rusia dan Ukraina. Dan kita tahu bahwa negara-negara lain juga sedang mempersiapkan banyak desas-desus akan berperang. Dan yang keempat ini yang menurut saya paling berbahaya. Penunggang kuda putih, yaitu roh penyesat.
Dan itu yang saat ini sedang diactivate di ayat ke-13 dan 14. Akan ada roh kenajisan yang keluar dari pengajaran-pengajaran. Dan itu adalah yang menyesatkan banyak gereja Tuhan. Kita tahu bahwa penunggang kuda hitam sudah berhasil mengerjain gereja Tuhan. Kenapa? Waktu pandemi sampai 2 tahun tidak bisa ibadah. Sampai 2 tahun orang pada takut berkumpul dan sebagainya. Itu terjadi saat pandemi, penunggang kuda hitam. Kelaparan sedang di depan mata. Semua negara berkata, semua ahli ekonomi berkata, kelaparan besar, resesi besar terjadi, penunggang kuda hijau. Dan yang terjadi sekarang, Tuhan berkata ayat 13 dan ke-14, waspadai. Pengajaran sesat yang akan menarik banyak hati anak-anak Tuhan. Untuk tidak lagi mengharapkan Tuhan. Untuk tidak lagi mencintai Tuhan. Untuk tidak lagi percaya. Karena kesesakan yang dialami. Dan saya berdoa. Jika ayat 13 dan 14 ini harus terjadi. Kita bukan orang-orang yang akan disesatkan. Kita bukan orang-orang yang akan ditarik mereka mundur dari Tuhan. Tapi kita adalah mempelai-mempelai yang akan bertahan sampai ayat 15. Saudara tahu ayat 15 isinya apa? Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Kedatangan Tuhan. Hanya beda 2 ayat saja dari tanda yang kelihatan mata. Ya. Jadi ayat yang ke-12 isinya tentang sungai Efrat kering. Ke-13, ke-14 isinya adalah apa yang terjadi di depan kita. Wabah, penyakit, kesukaran besar. Penyesatan sedang di depan mata. Tapi tidak lama. Karena di ayat 15 Tuhan menjanjikan, aku datang seperti pencuri. Nah, jadi kita ini kudu apa sih Tuhan? Saya berkata, Roh Kudus. Jadi aku tuh harus ngapain? Karena kalau dari segi ayat ini bukan beda pasal saudara. Kalau beda pasal, kita mungkin masih lama. Ini hanya beda beberapa ayat. Dikatakan Tuhan datang. Jadi aku harus bagaimana? Apa yang gereja Tuhan harus lakukan untuk mempersiapkan ini? Jawabannya ada di ayat 15 juga. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya. Supaya ia jangan berjalan dengan telanjang. Dan jangan kelihatan kemaluannya. Ini yang gereja Tuhan harus siapkan. Saya nggak mau teori macam-macam. Saya hanya berdasarkan akan firman. Karena firman ini adalah kebenaran. Amin. Yang Tuhan ingin kita lakukan apa? Supaya saat kedatangan Tuhan seperti pencuri, kita nggak ditinggal. Supaya gereja Tuhan ini menjadi gereja yang didapati berkenan dan diangkat masuk ke ruang pesta. Syaratnya cuman ini. Dia yang berjaga-jaga, memperhatikan pakaiannya, tidak telanjang dan tidak kelihatan kemaluannya. Lalu saya merenungkan akan ayat ini. Tuhan, gimana caranya supaya kita tetap kedapatan berpakaian putih? Gimana supaya kita tidak kedapatan telanjang? Tuhan berkata, pertama kali manusia kedapatan telanjang itu adalah di Taman Eden. Saat dia terpisah sama Tuhan. Dan saat kita mau untuk mendapati diri kita tidak telanjang, pastikan kita connect sama Tuhan. Jangan pernah kita memutuskan hubungan kita dengan Tuhan karena alasan apapun. Adam dan Hawa kenapa sih putus hubungan sama Tuhan? Dia meragukan Tuhan. Saat iblis mulai bisik-bisik, Tuhan itu gak baik, Tuhan tuh nipu kamu. Katanya ini pohon gak boleh dimakan, padahal kalau kamu makan itu, kamu akan mendapat ini dan itu, kamu akan jadi seperti Tuhan, kamu akan jadi pinter, kamu jadi bisa bedain mana yang baik, mana yang bagus. Pengajaran sesat. Lalu dia menerima akan pengajaran sesat itu. Dan itu memutuskan hubungannya dengan Tuhan. Pengajaran sesat itu membuat dia meragukan Tuhan. Pengajaran sesat dan bisikan iblis itu membuat dia bertanya-tanya, Tuhan tuh emang bener sayang sama saya gak sih? Emang Tuhan itu oke gak sih hubungan? Emang Tuhan itu baik gak sih? Jangan-jangan dia cuma mau bodohin saya.
gereja Tuhan hari-hari ini akan terus dibisikin iblis tentang hal-hal penyesatan. Yang namanya dibisikin tuh gak keras saudara. Itu bisa timbul dari pikiran, itu bisa timbul dari suara hati yang kecil. Berhati-hati. Jangan sampai apapun juga kekecewaan, keletihan, atau kepedihan hati, atau janji Tuhan yang mungkin kayaknya gak nyampe-nyampe. Itu membuat kita meninggalkan Tuhan dan kecewa sama Tuhan. Karena apa? Kalau kita kecewa sama Tuhan gara-gara hal yang jasmani. Misal, Tuhan aku dijanjiin punya anak. Kok aku gak punya anak, aku kecewa sama engkau. Itu menurut saya rugi besar. Karena kecewa dalam hal yang jasmani. Tapi akibatnya adalah kematian rohani. Jangan saudara, jangan tukarkan dengan apapun. Pengikutan dan cinta kita kepada Tuhan. Supaya kita tidak didapati telanjang. Ya. Lalu kalau sudah tidak telanjang, kita hubungannya sama Tuhan baik. Kita hubungannya sama Tuhan oke. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Memperhatikan pakaian kita. Tentang pakaian ini ada ayatnya juga. Ya. Di dalam Wahyu 19 ayat ke-8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Yang harus kita kerjakan di akhir zaman ini adalah kita memastikan diri kita menjadi orang-orang kudus yang perbuatan-perbuatannya benar. Saudara, mengerikan sekali kalau kita sebagai orang Kristen gak bisa bedain antara perbuatan yang benar dengan karunia roh. Ya, saya ingin hari ini kita belajar tentang jangan sampai kita sebagai orang Kristen tidak tahu bedanya antara karunia roh dengan perbuatan baik. Ya, di dalam Alkitab Tuhan ngomong banyak orang yang punya karunia, bisa main musik, bisa mimpin pujian, bisa berkhotbah mungkin. Bisa menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang mati. Tapi saat Tuhan datang, Tuhan ngomong apa? Aku gak kenal sama engkau. Nah, jadi intinya Tuhan mau ngasih tahu kalau kamu punya karunia, pastikan kamu juga punya perbuatan baik. Karena syaratnya untuk masuk surga adalah memiliki kain lenan halus yang berkilauan dan putih bersih, yaitu apa? Perbuatan-perbuatan yang benar. Itu gak ada hubungannya sama karunia. Ya, kita sebagai orang Kristen kadang harus benar-benar menyadari akan hal ini. Kita sudah bekerja di ladang Tuhan. Kita sudah bekerja untuk Tuhan mati-matian. Tapi apakah kita punya kain lenan halus ini dalam hidup kita? Kalau enggak, percuma saudara. Jadi hari ini kita harus pastikan Tuhan perbuatan baik itu apa? Perbuatan baik itu buah roh saudara. Dan apa yang Tuhan ngomong di Alkitab. Di dalam Efesus 4 ayat 23. Ya, Efesus 4 ayat 23 itu berkata tentang menjadi manusia baru. Ya. Nah nanti saudara baca di rumah. Sebenarnya menjadi manusia baru itu apa? Ada semua. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Ya. Terus apa lagi? Mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Next. Karena itu buanglah dusta, berkatalah benar. Nah, saudara ini kalau saya baca semua kepanjangan. Tapi di dalam Efesus 2:3 ini mengenakan manusia baru itu adalah salah satu tuntunan Tuhan bagaimana kita itu harus mengenakan pakaian putih. Mengenakan pakaian putih itu kan perbuatan orang benar. Dan di Efesus 2:3 ini ada perbuatan orang benar itu seperti apa. Jadi kalau hidup Kristen itu sekali lagi bukan teori. Tapi hidup Kristen adalah engkau baca firman, kita baca firman, kita mengerti dan melakukan. Itu artinya kita memakai jubah putih. Sekali lagi karunia itu baik. Karunia bernubuat, karunia basah roh, karunia menyembuhkan orang bahkan membangkitkan orang mati. Karunia itu baik. Tapi sekali lagi itu bukan syaratnya kita diangkat. Syarat diangkat hanya satu. Tuhan ngomong, memakai jubah putih dan tidak telanjang.
Jadi hari ini pastikan saat kita melayani Tuhan, kita pun memiliki buah roh dalam hidup kita. Kita pun memiliki perbuatan baik dari orang-orang kudus dalam hidup kita. Saya nggak khotbah ini karena saya sudah lulus dan melakukan. Kita semua di sini tugasnya tiap hari belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Karena kita tahu sudah sampai di Wahyu 16 ayat 12. Ayat 13 dan 14 segera digenapi. Dan ayat yang ke-15, kita adalah orang yang menyambut Tuhan di awan-awan. Mari kita hari ini merenungkan ya, bahwa kita tidak boleh kedapatan telanjang. Mari kita tetap pastikan hubungan kita sama Tuhan terkonek dengan baik. Jangan sampai seperti Adam dan Hawa yang terputus hubungannya sama Tuhan di Taman Eden. Dan yang kedua, pakailah jubah putih, yaitu perbuatan baik. Saya sering kali ngajarin ke anak saya tentang lagu buah roh. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Nah, nanti kalau anak saya mulai marah-marah sama cicinya atau cicinya marah sama dedeknya, ayo nyanyi 9 buah roh. Sambil merengut, kasih, sukacita, kayak gitu ya. Tapi saudara, itu yang sebenarnya kita harus lakukan tiap hari. Kalau kita lagi mau marah, ingat, jangan kedapatan telanjang, pakai jubah putih. Ngomong apa? Kasih, sukacita. Ditipu bisnis sama rekan bisnis. Kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri. Ya. Jadi apa? Jangan mengorbankan hal yang jasmani sampai rohanimu terefek. Itu. Ya. Karena Tuhan berkata jubah putih itu penting. Ya. Kalau kita melayani Tuhan itu baik sekali. Tuhan suka. Karena itu tanda pembalasan cinta kita pada Tuhan. Tapi kalau cuma sekedar melayani, tapi buah rohnya nggak nampak, sorry, nggak masuk kriterianya Tuhan. Yang ngomong bukan saya, saudara. Ya, saya bukan mau menghakimi di sini. Saya juga terkejut saat melihat, iya ya Tuhan. Kalau engkau ngasih syaratnya jubah putih, itu berarti bukan kalau kamu udah bisa bangkitin orang mati kamu masuk surga. Kalau kamu bisa pelayanan di panggung, itu berarti kamu masuk surga. Bukan itu syaratnya sekali lagi. Syaratnya adalah kita memiliki perbuatan. Perbuatan adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Mematikan daging. Mematikan kelemahan. Mematikan semua ego. Mematikan semua kedagingan. Susah saudara. Jujur, nyanyi, main musik akan lebih gampang daripada nggak marah-marah. Mungkin kalau kamu punya karunia membangkitkan orang mati, kita nggak usah kerja untuk itu. Orang mati kita tumpangin tangan langsung hidup. Kita nggak usah bersusah payah untuk itu kalau namanya dapat karunia. Tapi kalau ada orang nyakitin kita dan kita nggak bales nyakitin, itu susah. Kalau kita nggak sombong, itu susah. Kalau kita mau makan babi lagi dan lagi dan lagi, tapi Tuhan ngomong penguasaan diri, susah. Memang suka makan enak kita. Tapi sekali lagi buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu harus ada dalam hidup kita sehari-hari. Itu adalah jubah putih yang harus kita kenakan sehari-hari. Dan Efesus 4 ayat 23 nanti saudara baca sampai ayat yang selanjutnya. Itu banyak tentang mengenakan manusia baru. Tidak berdusta, tidak marah-marah, tidak memberi kesempatan pada iblis, tidak mencuri, tidak mengeluarkan perkataan kotor. Jangan mendukakan Roh Kudus. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah dibuang dari antara kita. Tapi hendaklah kita ramah seorang terhadap yang lain. Itu semua ciri-ciri manusia baru yang harus kita pelajarin dan lakukan tiap hari. Supaya kita didapati memakai jubah putih dan tidak kedapatan telanjang di hadapan Tuhan. Dengan begitu, kapanpun Tuhan datang, kita siap. Dengan begitu, gak peduli Tuhan datangnya besok, sebelum masa kesukaran, mau di tengah-tengah masa kesukaran, mau setelah masa kesukaran pun, kita gak peduli. Kita sudah pakai jubah putih dan kita siap untuk menyambut Tuhan di awan-awan dan masuk dalam perjamuan anak domba. Itu yang hari ini kita harus renungkan. Supaya kita didapati menjadi mempelai yang bijaksana. Amin.
Ya, saudara, saya juga mau mengumumkan sesuatu. Mulai minggu lalu, 2 minggu lalu kalau nggak salah, Praise and Worship itu setiap hari direkam, saudara. Ya, kita setiap hari rekam, dan kita sebelum rekam kita edit dulu suaranya supaya lebih baik, dan kita masukkan ke dalam satu channel YouTube yang berbeda. Karena gini, kalau Praise and Worship itu kan setiap hari. Seringkali jadi khotbah-khotbah itu ketumpuk sama Praise and Worship. Nah, jadi waktu kemarin kita bicarakan Praise and Worship akan di-upload di Sion Media Ministry sehari saja. Lalu setelah itu dia akan dipindahkan secara permanen ke Sion Media Worship. Ya, jadi untuk saudara-saudara, kalau kita mau supaya atmosfer rumah kita enak, ada pujian 24 jam mengalir di hadapan Tuhan, bla bla bla, kan biasa suka nonton TV biar nggak sepi rumahnya. Nah, boleh ditayangkan YouTube-nya Sion Media Worship, ya. Ini adalah Praise and Worship kita setiap hari, ya, yang sudah diedit soundnya dan dimasukkan ke Sion Media Worship ini, bisa diputar. Ya, bisa di-download, bisa diputar supaya kita bisa muji Tuhan, menyembah Tuhan, ya, dan penuhi hidup kita dengan penyembahan kepada Tuhan, ya. Jadi sekarang Praise and Worship setiap pagi direkam dan dimasukkan sehari ke dalam Sion Media Ministry, yaitu YouTube-nya Sion yang official. Tapi sehari setelah itu di take out dan dipindahkan ke channel ini, ya. Jadi bagi saudara yang mau mendengarkan ulang akan Praise and Worship yang hari keberapa silakan bisa subscribe akan Sion Media Worship dan bisa mendengarkan, ya. Mari kita penuhi hidup kita dengan pujian penyembahan pada Tuhan dan melakukan buah-buah roh dan menghasilkan buah-buah yang manis dalam hidup kita. Amin. Saudara, beri kemuliaan buat Tuhan untuk multimedia yang ada perubahan dan ada sesuatu hal yang lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi sekarang kalau misalnya saudara pergi kemanapun juga, sudah tinggal putar aja, itu hampir bisa saudara menikmati, walaupun kita tahu itu tidak dapat dikatakan wah suaranya kok kurang bagus dibandingkan dengan penyanyi-penyanyi lain. Tapi yang penting saudara, setiap kali saudara bisa menikmati akan pujian dan penyembahan yang diadakan di tempat ini, ya. Memang kita harus benar-benar persiapan, ya. Persiapan walaupun kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Tapi kita tadi sudah mendengar, membaca, Tuhan datang seperti pencuri. Kenapa sih setiap hari kita itu rumahnya selalu dikunci? Kenapa? Karena apakah saudara tahu kalau hari ini pencuri mau datang? Enggak tahu kan? Apakah perampok mau datang? Enggak tahu kan? Kenapa mesti dikunci? Dan kenapa tidak pernah lupa mengunci? Saya kalau masuk kamar, rasanya begitu masuk kamar, saya malam ini, kalau pagi sih enggak. Malam begitu saya masuk kamar, langsung begitu saya masuk pintu kamar, langsung saya kunci. Tapi kadang-kadang karena faktor umur, saya kalau sudah di tempat tidur, saya turun lagi, saya ngeliat lagi, udah tak kunci belum gitu. Terus saya lihat ke belakang karena pintu kamar saya itu ada dua, ada belakang, ada depan. Belakang tak lihat lagi, udah dikunci belum? Karena biasanya belakang suka tidak tak lihat. Tapi kan Mbak kalau misalnya ngepel segala macam kan kemungkinan belum dikunci. Tapi saya ini kebiasaan ya. Pertama kali kita kebiasaan, jadi setiap kali ya sudah lakukan hal itu. Nah, jadikan kita baca firman, menyediakan hidup kita, memakai baju putih, bukan secara jasmani ya, memakai baju putih ya, maksudnya memakai jubah putih, yaitu perbuatan-perbuatan yang baik. 9 buah roh itu
Itu tuh sudah merupakan kebiasaan kita. Nah, kalau kebiasaan itu kita lakukan, otomatis kita itu sudah siap. Kalau sampai ada apa-apa, itu udah siap. Kenapa pintu dikunci? Ya, walaupun ada maling atau tidak ada maling, ini persiapan. Nah, demikian juga dalam hidup saudara dan saya. Ya. Sebab harus ada persiapan. Supaya apa? Sewaktu-waktu Tuhan datang, kita udah siap. Saudara, Tuhan datang itu mungkin kita akan diangkat di awan-awan. Tapi kan kita tidak tahu Tuhan datang untuk jemput kita, itu kita nggak tahu. Kalau KTP-nya sudah habis, belum waktunya Tuhan datang di awan-awan jemput kita, kita tuh sudah dijemput juga kita nggak tahu. Kita nggak ada yang tahu kapan kita tiba-tiba dibawa pulang. Tapi kalau kita sudah punya kebiasaan yang baik, yaitu selalu memakai akan jubah 9 buah roh, itu sudah siap. Semua sudah siap. Dan saya percaya itulah yang membuat Tuhan katakan, sabaslah engkau hamba yang baik dan setia. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, kami mengucap syukur untuk penyembahan pujian selama 1 jam ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh amat sangat baik untuk kami. Engkau selalu memberikan peringatan-peringatan di dalam firman-Mu. Kadang-kadang kami sudah membaca firman-Mu berkali-kali Tuhan, tetapi kadang-kadang kami hanya selewat saja. Tetapi kami mengucap syukur kalau setiap kali banyak hamba-hamba-Mu membahas akan setiap firman Tuhan yang ada. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau memberi kesempatan buat kami selalu mendengar dan belajar akan firman-Mu. Terima kasih Bapak, mampukan kami, paksa kami untuk selalu mempersiapkan diri untuk menunggu dan menantikan kedatangan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami mau berdoa Tuhan. Dimanapun kami berada, apapun yang saat ini kami hadapi, baik masalah perekonomian, masalah sakit penyakit, masalah keluarga Tuhan. Tidak ada satupun di dalam hidup kami yang tidak ada masalah. Saat ini kami datang di hadapan-Mu. Engkaulah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Saat tidak ada jalan, Engkau selalu memberi jalan. Saat keadaan kami butuh sesuatu, Engkaulah yang akan memberikan kebenaran-kebenaran-Mu. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini. Tolong kami dalam menghadapi apapun yang saat ini kami hadapi. Bapak, kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami. Apapun yang Kau izinkan terjadi, berikan kepada Bapak Presiden kami. Berikan kepada semuanya, kabinet, menteri, DPR, MPR, semua yang bertugas dari RT sampai presiden. Engkaulah yang memberikan hikmat, marifat. Kau memberkati akan semua angkatan udara, angkatan darat dan angkatan laut. Kami percaya Tuhan, Engkau membuat kepolisian juga Engkau memberkati. Buat mereka bisa kerjasama dengan baik untuk melakukan segala tugas dan kewajiban untuk bangsa dan negara kami ini. Bapak, kami juga berdoa untuk perekonomian bangsa dan negara kami. Engkau sendiri akan mengatur Tuhan. Kami tahu saat-saat ini kami sudah banyak merasakan dengan adanya resesi ini Tuhan. Kami merasakan pengeluaran yang cukup banyak dibandingkan dengan bulan-bulan yang lalu. Tapi kami percaya Engkau pegang kendali atas hidup kami. Engkau akan cukupkan apa yang kami perlukan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan.
Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus, kami minta berikan kepada kami hari ini daya tahan tubuh yang baru. Biarlah daya tahan tubuh ini memasuki akan hidup kami, merasuk akan sel-sel kami, merasuk akan darah kami, sehingga tubuh kami menjadi kuat dan sehat. Semua virus tidak akan berani mendekati kami, disebabkan di dalam tubuh kami ada suatu tanda kekebalan yang daripada Kristus Yesus. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami percaya Tuhan, sampai dengan saat ini, akhir minggu ini, Engkau tetap memeliharakan kami. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapa, biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami, sehingga dalam hidup kami ada pengurapan yang daripada-Mu. Biarlah mata kami juga kami urapi, telinga kami juga Tuhan, bibir mulut kami serta hati kami urapi dengan minyak yang berasal daripada-Mu. Semua kekotoran kami, semua ketidakpercayaan kami, semua yang tidak baik dalam hidup kami, Engkau babat habis Tuhan. Ini tangan kami dan ini kaki kami. Biarlah tangan dan kaki kami yang kami olesi minyak ini berjalan bersama Engkau, melakukan semua pekerjaan bersama-Mu. Dan kami percaya bersama Engkau kami melakukan perkara-perkara yang ajaib. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.